Truk sampah adalah platform industri bergerak yang dirancang untuk menyelesaikan beberapa masalah secara bersamaan. Truk ini harus mampu melewati jalan-jalan sempit, berhenti ratusan kali sehari, membawa material yang tidak beraturan, tahan terhadap cairan korosif, memadatkan sampah tanpa rusak, melindungi operator, dan membongkar berton-ton material hanya dalam beberapa menit. Fondasi kendaraan ini adalah sasis. Ini adalah struktur yang menopang seluruh rakitan. Mesin, transmisi, poros, suspensi, kabin, dan bak pengumpul dipasang di atasnya. Dalam banyak kasus, sasis berasal dari produsen truk tugas berat, sementara bak pemadat dibuat oleh perusahaan yang khusus memproduksi peralatan sanitasi. Kombinasi ini memungkinkan jenis truk yang sama untuk diadaptasi ke berbagai metode pengumpulan. Mesin harus mampu menahan jenis pekerjaan yang sangat berbeda dari truk jalan raya. Truk semi-trailer yang melakukan perjalanan antar kota mempertahankan kecepatan yang relatif konstan untuk jangka waktu yang lama. Truk sampah, di sisi lain, hanya menempuh beberapa meter, berhenti, berakselerasi lagi, mengaktifkan sistem hidrolik, mengerem sekali lagi, dan mengulangi siklus tersebut selama berjam-jam. Pola tersebut memberikan banyak tekanan pada mesin, transmisi, rem, dan sistem pendingin. Bak pengumpul adalah jantung kendaraan yang terlihat. Bak ini memiliki corong pengisian, ruang pemadatan, bak penyimpanan, dan sistem pengeluaran. Korong adalah lubang tempat kantong, wadah, atau sampah lepas ditempatkan. Pada truk pengisian belakang, lubang ini terletak di bagian belakang. Pada truk pengisian samping, lubang ini berada di samping. Pada truk pengisian depan, lubang ini diisi dari atas oleh lengan besar yang mengangkat kontainer industri. Bak penyimpanan tampak seperti kotak tertutup, tetapi di dalamnya dirancang untuk menahan tekanan yang sangat besar. Bak ini tidak bisa hanya berupa kotak logam persegi panjang sederhana. Sampah menekan dinding dari sudut yang tidak beraturan. Cairan menumpuk di bagian bawah, benda keras membentur bagian dalam, dan pemadatan menghasilkan tekanan berulang. Itulah mengapa baja berkekuatan tinggi, penguatan struktural, pengelasan yang kuat, dan permukaan yang mengurangi titik tekanan digunakan. Hidrolik adalah sistem yang menggerakkan hampir semuanya. Pompa hidrolik mengambil energi mekanik dari mesin, biasanya melalui power take-off, dan memberi tekanan pada oli. Oli mengalir melalui selang dan katup ke silinder yang mendorong pelat, mengangkat lengan, membuka pintu, dan mengaktifkan mekanisme pengeluaran. Prinsip fisiknya sederhana, tetapi penerapannya sangat ampuh. Cairan bertekanan mentransmisikan gaya secara terkontrol, dan gaya tersebut dapat diperbanyak untuk menggerakkan bagian-bagian yang beratnya ratusan kilogram. Sistem pemadatan adalah salah satu bagian terpenting. Pada truk pengangkut sampah muat belakang, sampah jatuh ke dalam korong belakang. Di sana, pelat penyapu atau bilah penyapu menarik material ke dalam. Kemudian pelat pemadat mendorongnya ke arah sampah yang sudah tersimpan. Dengan setiap siklus, sampah dikompresi sedikit lebih banyak. Kantong robek, udara keluar, benda berongga hancur, dan volume keseluruhan berkurang. Pemadatan bukan tentang menghancurkan sampah sepenuhnya, tetapi lebih tentang meningkatkan jumlah yang muat di dalam truk. Sebuah kota tidak perlu mengangkut udara. Sebagian besar sampah rumah tangga memakan banyak ruang karena penuh dengan ruang kosong. Kantong yang mengembang, kotak yang tidak dilipat, wadah plastik, sisa tanaman, dan barang-barang lepas menciptakan massa yang sangat besar. Dengan memadatkannya, truk dapat mengumpulkan sampah dari lebih banyak rumah tangga sebelum kembali untuk membongkar muatan. Tingkat pemadatan bervariasi tergantung pada jenis sampah. Kardus dan plastik ringan berkurang secara signifikan. Sisa makanan dan bahan basah kurang terkompresi karena sudah padat. Benda-benda kaku, seperti kayu tebal atau logam, dapat menahan penghancuran dan menyebabkan penyumbatan jika terlalu banyak yang masuk. Itulah mengapa beberapa sistem memisahkan sampah berukuran besar dan mengumpulkannya dengan kendaraan khusus. Bagian lain yang kurang terlihat adalah sistem pengumpulan cairan lindi. Ketika sampah dikompresi, ia melepaskan cairan. Cairan ini dapat berasal dari sisa makanan, botol yang tidak tertutup rapat, kantong yang robek, air hujan yang terkumpul, atau bahan organik yang membusuk. Cairan ini tidak boleh mengalir bebas ke jalan. Truk memiliki saluran dan kompartemen yang sebagian menampung cairan tersebut hingga proses bongkar muat. Meskipun demikian,
Jika perawatan buruk atau muatan melebihi batas tertentu, jejak gelap dan berbau busuk dapat muncul di belakang beberapa kendaraan. Kabin juga merupakan bagian dari rekayasa sistem. Kabin harus menawarkan visibilitas yang baik, kontrol yang mudah diakses, komunikasi dengan operator, dan ketahanan terhadap penggunaan berat. Banyak truk modern memiliki kamera, sensor jarak, sistem penimbangan, tampilan rute, kontrol eksternal, dan tombol berhenti darurat. Kendaraan beroperasi di dekat pejalan kaki, mobil yang diparkir, pengendara sepeda, tiang, kabel, pohon, dan kontainer yang ditempatkan dengan tidak tepat. Keselamatan bergantung pada mesin dan koordinasi manusia. Pengumpulan sampah dimulai jauh sebelum truk tiba di blok tersebut. Di pusat operasi, rute, jadwal, kru, jenis sampah, dan zona bongkar muat ditentukan. Truk tidak melaju secara acak di kota. Rutenya dirancang untuk menjangkau sebanyak mungkin titik dengan pengeluaran waktu, bahan bakar, dan keausan seminimal mungkin. Rute biasanya dibagi menjadi beberapa sektor. Setiap sektor memiliki frekuensi pengumpulan yang bergantung pada kepadatan penduduk, jenis kegiatan ekonomi, produksi sampah, dan kondisi sanitasi. Lingkungan perumahan mungkin memerlukan frekuensi yang berbeda dari area komersial atau restoran. Pasar menghasilkan sejumlah besar sampah organik. Area perkantoran menghasilkan lebih banyak kertas, kemasan, dan sampah konsumen sehari-hari. Zona industri mungkin memiliki peraturan khusus. Ketika truk memasuki jalan, operasinya hampir terkoordinasi. Dalam sistem pemuatan belakang tradisional, satu atau lebih operator turun atau menaiki platform eksternal yang diizinkan sesuai dengan peraturan setempat. Mereka mengambil kantong, wadah kecil, atau tempat sampah dan mengosongkannya ke dalam bak penampung. Pengemudi bergerak perlahan, berhenti di setiap titik, dan menjaga komunikasi konstan dengan kru. Truk sampah pemuatan belakang menawarkan fleksibilitas. Sistem ini memungkinkan pengumpulan kantong-kantong lepas, sampah tidak beraturan, dan wadah dengan berbagai ukuran. Hal ini membuat sistem ini umum digunakan di lingkungan dengan jalan sempit atau sistem pengumpulan sampah yang kurang terstandarisasi. Kerugiannya adalah ketergantungannya yang lebih besar pada tenaga fisik manusia. Operator mengangkat beban berat, terpapar lalu lintas, benda tajam, cairan yang terkontaminasi, dan gerakan berulang. Karena alasan ini, banyak kota telah beralih ke wadah standar dan sistem mekanis. Truk pengangkut sampah samping menggunakan lengan robot yang terletak di sisi kendaraan. Pengemudi menyelaraskan truk dengan kontainer, mengaktifkan sistem, lengan robot memeluk kontainer, mengangkatnya, membalikkannya ke dalam korong, dan menurunkannya kembali ke tanah. Pada beberapa model, satu orang dapat mengoperasikan seluruh proses dari kabin. Hal ini mengurangi paparan di tempat kerja dan mempercepat pengumpulan, tetapi membutuhkan jalan yang sesuai, kontainer yang kompatibel, dan penempatan yang tepat. Jika mobil yang diparkir menghalangi kontainer, sistem akan kehilangan efisiensi. Truk pengangkut sampah depan bekerja dengan kontainer besar yang umum di area komersial, perumahan, industri ringan, dan area penghasil sampah tinggi. Truk ini memiliki dua lengan depan yang masuk ke dalam kantong samping kontainer. Kemudian, lengan tersebut mengangkat kontainer di atas kabin dan mengosongkannya ke bagian atas truk. Gerakannya tampak sederhana, tetapi membutuhkan stabilitas yang tinggi. Mengangkat kontainer berat di atas kendaraan akan menggeser pusat gravitasi. Itulah mengapa desain sasis, distribusi berat, dan batas muatan sangat penting. Saat sampah memasuki truk, itu adalah awal dari transformasi fisik. Bak penampung menerima berbagai macam material. Ada kantong lunak, kotak, sampah organik, botol, kain, debu, ranting, peralatan kecil yang dibuang secara tidak benar, dan barang-barang yang seharusnya tidak pernah ada di sana, seperti baterai, aerosol, bahan kimia, pecahan kaca, dan limbah medis. Truk ini dirancang untuk menangani berbagai macam material, tetapi tidak untuk menetralisir semua bahaya. Benda-benda berbahaya adalah salah satu masalah tersembunyi terbesar. Baterai litium dapat terbakar jika tertusuk selama pemadatan. Kaleng aerosol dapat meledak di bawah tekanan. Pecahan kaca dapat melukai operator sebelum masuk ke dalam bak penampung. Bahan kimia dapat bereaksi dengan sampah lainnya. Di permukaan, sampah tampak sebagai massa yang seragam. Namun, di dalam truk, setiap benda tetap menyimpan risikonya.
Ketika bak penampung mencapai tingkat tertentu, siklus pemadatan diaktifkan. Pada truk modern, prosesnya dapat otomatis, semi-otomatis, atau dikendalikan secara manual. Pelat mengumpulkan sampah dan mendorongnya ke ruang utama. Dentingan logam dan suara gemerisik kantong yang hancur adalah tanda bahwa sistem sedang mengurangi volume. Dengan setiap siklus, hambatan meningkat. Awalnya, material masuk dengan mudah. Kemudian, saat bak terisi, alat pemadatan harus mendorong melawan massa yang semakin padat. Tekanan internal tidak terdistribusi sempurna. Sampah berperilaku seperti material yang kacau. Itu bukan cairan, bukan padatan yang seragam, bukan pasir kering. Itu adalah campuran benda-benda yang berubah bentuk, pecah, macet, dan mengendap. Ketidakberaturan ini menjelaskan mengapa beberapa truk tampak terisi penuh sebelum waktunya atau mengapa muatan tertentu menyulitkan pemadatan. Sejumlah besar kardus yang belum dilipat dapat memakan terlalu banyak ruang. Muatan sampah basah dapat menjadi sangat berat sebelum memenuhi volume yang tersedia. Berat sama pentingnya dengan volume. Truk sampah mungkin memiliki ruang kosong dan tetap tidak perlu melanjutkan pemuatan jika mencapai batas berat yang diizinkan. Melebihi batas tersebut akan merusak gandar, rem, ban, dan permukaan jalan. Hal ini juga meningkatkan jarak pengereman dan risiko terguling. Itulah mengapa banyak sistem menyertakan timbangan pada kendaraan atau kontrol di stasiun transfer. Truk tidak hanya diisi oleh ruang, tetapi juga oleh massa. Pengumpulan sampah perkotaan memiliki musuh yang konstan, waktu. Setiap pemberhentian menambah detik. Setiap kontainer yang terhambat menambah menit. Setiap jalan yang macet mengurangi efisiensi. Setiap manuver mundur meningkatkan resiko. Itulah mengapa rute cenderung diatur sesuai dengan arus lalu lintas, jam-jam di luar jam sibuk, dan lokasi titik-titik kritis. Di daerah padat penduduk, perbedaan antara rute yang dirancang dengan baik dan rute yang diimprovisasi dapat berarti ribuan liter bahan bakar per tahun. Operasi juga bergantung pada perilaku kota. Ketika sampah dibuang di luar waktu pengumpulan yang ditentukan, kontainer akan meluap. Ketika bahan berbahaya dicampur dengan sampah biasa, risiko bagi pekerja dan fasilitas meningkat. Ketika mobil menghalangi kontainer, truk kehilangan waktu atau meninggalkan sampah yang tidak diangkut. Saat hujan, sampah menjadi lebih berat dan cairan bertambah banyak. Mesin itu mungkin kuat, tetapi beroperasi dalam ekosistem perkotaan yang tidak dapat diprediksi. Pemadatan adalah kunci keberhasilan truk sampah. Tanpa itu, pengumpulan sampah modern akan jauh lebih lambat, lebih mahal, dan lebih mencemari lingkungan. Truk tanpa alat pemadat harus membongkar muatan lebih sering, menempuh jarak lebih jauh, dan menggunakan lebih banyak kendaraan untuk mengumpulkan jumlah sampah yang sama. Pemadatan mengubah masalah volume menjadi masalah kepadatan. Prinsipnya didasarkan pada pengurangan ruang kosong. Banyak kantong sampah mengandung udara di antara barang-barang. Sebuah kotak menempati ruang yang sama baik kosong maupun penuh sampai dihancurkan. Botol plastik mempertahankan bentuknya karena kekakuannya, bukan isinya. Kantong berisi wadah campuran terlihat besar, tetapi sebagian besar volumenya kosong. Ketika pelat pemadat menekan ke bawah, ruang kosong tersebut menghilang. Sistem hidrolik memungkinkan gaya diterapkan secara terkontrol. Pompa mengirimkan oli bertekanan ke silinder. Silinder mendorong lengan atau pelat yang berartikulasi. Katup mengatur arah, kecepatan, dan urutan. Jika tekanan melebihi batas, katup pelepas melindungi sistem. Tanpa perlindungan ini, penyumbatan dapat merusak selang, mengubah bentuk bagian, atau merusak struktur. Pada truk pengangkut sampah muat belakang, mekanisme biasanya memiliki dua gerakan utama. Pertama, pelat penyapu mengumpulkan sampah dari korong. Kemudian, pelat pemadatan mendorongnya ke dalam bak truk. Dalam beberapa desain, kedua pelat bekerja secara berurutan mirip dengan rahang mekanis. Material ditarik masuk, dikompresi, dan dipindahkan. Siklus ini diulang ratusan kali per hari. Suara pemadatan mengungkapkan banyak hal tentang apa yang terjadi di dalamnya. Suara gemerisik kering mungkin berasal dari kotak atau furnitur kecil. Bunyi klik bernada tinggi dapat mengindikasikan plastik kaku. Bunyi dentingan logam mungkin berasal dari barang-barang yang tidak sesuai. Cairan menciptakan cipratan dan tetesan. Meskipun operasinya tampak seragam, setiap muatan menghasilkan respons yang berbeda. Tekanan tidak hanya menghancurkan, tetapi juga mencampur.
Kantong yang dimasukkan dalam keadaan tertutup mungkin robek, melepaskan isinya, dan mencampurnya dengan yang lain. Bahan organik menempel pada kertas dan kardus. Cairan meresap ke dalam bahan kering. Pecahan kaca berhamburan. Itulah mengapa, ketika sampah biasa dimasukkan ke dalam truk pemadat, pemilahan selanjutnya menjadi jauh lebih sulit. Pemadatan meningkatkan pengangkutan, tetapi memperburuk pemulihan material jika belum ada pemisahan sebelumnya. Itulah salah satu paradoks dari sistem ini. Untuk memindahkan sampah secara efisien, truk perlu memadatkannya. Untuk mendaur ulang secara lebih efektif, material harus dijaga kebersihannya dan dipisahkan. Itulah mengapa banyak kota menggunakan truk yang berbeda untuk sampah kering, sampah organik, sampah kebun, barang-barang besar, dan barang-barang yang dapat didaur ulang. Truk daur ulang mungkin memadatkan sampah lebih sedikit atau dengan tenaga yang lebih ringan untuk menghindari kerusakan pada material berharga. Botol kaca yang pecah kehilangan nilainya dan mencemari aliran sampah lainnya. Kardus bersih yang bercampur dengan sisa makanan tidak lagi dapat didaur ulang dalam banyak proses. Pemadatan juga menghasilkan panas melalui gesekan dan deformasi, meskipun biasanya tidak mencapai suhu ekstrim. Risiko termal yang sebenarnya muncul ketika material reaktif masuk ke dalam sistem. Baterai lithium, abu panas, bara api yang tidak dipadamkan dengan sempurna, aerosol, atau bahan kimia dapat menyebabkan kebakaran di dalam muatan. Kebakaran di dalam truk sampah sangat berbahaya karena materialnya dikompresi, dicampur, dan penuh dengan bahan yang mudah terbakar. Api dapat menyebar perlahan di dalam sebelum terlihat. Ketika asap atau api terdeteksi, banyak operasi merekomendasikan untuk membongkar muatan di area yang aman, jauh dari bangunan dan kendaraan. Memadamkan api di dalam alat pemadat bisa sulit. Air tidak selalu menembus ke sumbernya, dan pemadatan membatasi akses. Selain itu, beberapa sampah dapat bereaksi dengan air atau melepaskan gas yang mengiritasi. Sampah biasa, dalam kondisi tertentu, menjadi material yang secara kimiawi tidak dapat diprediksi. Pemadatan memiliki batasnya. Jika benda yang terlalu besar atau kaku masuk ke dalam sistem, benda tersebut dapat menyumbat korong. Jika materialnya sangat berat, dapat menyebabkan sistem kelebihan beban. Jika terlalu banyak sampah basah, muatan mencapai batas berat sebelum volume terisi penuh. Jika cabang panjang atau potongan memanjang mendominasi, benda-benda tersebut dapat tersangkut di alat pemadat. Itulah mengapa ada truk khusus untuk sampah hijau, puing-puing, atau barang-barang besar. Kepadatan muatan akhir bergantung pada desain truk dan jenis sampah. Alat pemadat yang efisien dapat mengangkut beberapa ton dalam sekali perjalanan. Kapasitas ini mengurangi jumlah perjalanan ke tempat pembuangan sampah. Lebih sedikit perjalanan berarti lebih sedikit bahan bakar, lebih sedikit emisi, lebih sedikit kemacetan, dan lebih sedikit jam operasional. Di kota besar, perbedaan ini berarti puluhan atau ratusan truk setiap hari. Sistem pemadatan beroperasi dalam kondisi yang keras. Sistem ini terkena benturan, kelembapan, korosi, debu, gemuk, puing-puing organik, dan benda-benda abrasif. Selang hidrolik berada di bawah tekanan konstan. Segel dapat aus, pelat dapat melengkung, engsel dan sambungan membutuhkan pelumasan. Kegagalan hidrolik dapat menyebabkan truk tidak dapat beroperasi, dan truk yang tidak dapat beroperasi dapat mengganggu seluruh rute. Di banyak kota besar, truk sampah tidak menempuh perjalanan sampai ke tujuan akhir. Hal itu tidak efisien. Tempat pembuangan sampah atau pabrik pengolahan utama biasanya jauh dari pusat kota. Jika setiap truk kecil harus menempuh jarak tersebut beberapa kali sehari, jam kerja akan hilang dan terlalu banyak bahan bakar yang akan dikonsumsi. Itulah mengapa stasiun transfer ada. Stasiun transfer bertindak sebagai titik perantara. Truk pengumpul masuk, ditimbang, dan membongkar muatannya ke dalam platform, lubang, atau corong. Kemudian, peralatan lain memuat sampah tersebut ke dalam kendaraan yang lebih besar, seperti semi-trailer, kontainer yang dipadatkan, atau gerbong kereta api. Logikanya mirip dengan transportasi penumpang atau barang. Kendaraan kecil mengumpulkan sampah di daerah padat penduduk. Kendaraan besar menangani rute yang lebih panjang. Penimbangan adalah bagian mendasar. Saat memasuki dan meninggalkan stasiun, truk melewati timbangan. Perbedaan antara kedua berat tersebut menunjukkan berapa ton sampah yang telah dibongkar.
Data ini digunakan untuk memantau rute, membayar kontrak, menghitung biaya, mendeteksi anomali, dan merencanakan kapasitas. Sampah yang di jalanan tampak hanya sebagai masalah visual diubah menjadi data. Ton per lingkungan, per hari, per musim, per jenis rute. Membongkar muatan truk adalah momen lain dari kekuatan mekanis yang sangat besar. Pada banyak model, bagian belakang terbuka menggunakan silinder hidrolik. Kemudian, pelat ejektor internal mendorong seluruh massa yang dipadatkan keluar. Pelat ini bergerak sepanjang truk dari depan ke belakang, memindahkan sampah seperti piston raksasa. Muatan jatuh sebagai satu kesatuan, terpecah, dan melepaskan bau, uap, dan cairan yang terkumpul. Proses pembongkaran mengungkapkan sifat sebenarnya dari isinya. Apa yang dulunya berupa kantong-kantong terpisah di jalan kini telah menjadi massa campuran. Pecahan plastik, kardus, sampah organik, tekstil, kemasan, dan benda-benda yang bentuknya tidak beraturan semuanya dapat dibedakan. Pemadatan menciptakan lapisan, seperti geologi buatan kehidupan perkotaan. Setiap bagian mungkin berisi sampah dari blok yang berbeda, waktu yang berbeda dalam sehari, dan aktivitas yang berbeda. Di pabrik penyortiran, mesin dan pekerja mencoba untuk memulihkan bahan-bahan yang bermanfaat. Sabuk konveyor, pemisah magnetik, saringan, aliran udara, sensor optik, dan lengan robot memisahkan logam, plastik, kardus, dan bahan lainnya. Tetapi semakin campuran dan kotor sampah yang tiba, semakin sulit dan mahal untuk memulihkan apapun. Itulah mengapa pemisahan di sumbernya memiliki dampak yang sangat besar. Sampah bersih adalah sumber daya. Sampah yang terkontaminasi dapat menjadi sampah yang tidak berguna. Jika sampah dipisahkan menjadi bahan organik yang terpisah, sampah tersebut dapat diolah menjadi kompos atau pencernaan anaerobik. Dalam pengomposan, mikroorganisme mengubah sisa makanan, sampah kebun, dan bahan yang dapat terurai secara hayati menjadi produk stabil yang menyerupai tanah subur. Dalam pencernaan anaerobik, bahan organik terurai tanpa oksigen, menghasilkan biogas, campuran kaya metana yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Dalam kedua kasus tersebut, truk pengumpul sampah organik harus menghindari pencampurannya dengan plastik, kaca, atau bahan kimia. Jika kota menggunakan insinerasi dengan pemulihan energi, sampah dibakar dalam tungku yang terkontrol. Panas yang dihasilkan menghasilkan uap yang menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik atau pemanas distrik. Sistem ini secara signifikan mengurangi volume akhir, tetapi membutuhkan kontrol emisi yang ketat, penyaringan gas, dan pengelolaan abu. Ini bukan sekadar membakar sampah. Ini adalah operasi industri kompleks yang melibatkan suhu terkontrol, filter, reaktor kimia, dan pemantauan terus-menerus. Ketika tujuannya adalah tempat pembuangan akhir, sampah ditempatkan di dalam sel yang dirancang untuk mengisolasinya dari lingkungan. Tempat pembuangan akhir modern seharusnya bukan sekadar tempat pembuangan sampah biasa. Tempat tersebut memiliki lapisan kedap air, drainase lindi, penangkap gas, penutup harian, dan pemantauan lingkungan. Meskipun demikian, tempat tersebut tetap merupakan mata rantai terakhir dalam upaya mengurangi dampak buruk. Sampah yang terkubur tidak menghilang. Sampah tersebut perlahan berubah, melepaskan gas, menghasilkan cairan, dan menempati ruang selama beberapa dekade. Oleh karena itu, truk sampah bukanlah akhir dari segalanya. Truk sampah adalah mata rantai pertama yang terlihat. Pembongkarannya memulai tahap penanganan, pemilahan, pengolahan, atau pembuangan akhir. Setiap keputusan yang dibuat sebelum pengumpulan memengaruhi apa yang terjadi selanjutnya. Botol yang dipilah dengan benar dapat didaur ulang. Botol yang sama yang bercampur dengan sampah organik dapat berakhir terkubur. Limbah berbahaya yang dibuang dalam kantong biasa dapat merusak mesin, melukai pekerja, atau menyebabkan kebakaran. Setelah dibongkar, truk dapat kembali ke rutenya jika masih ada waktu. Dalam beberapa kasus, truk tersebut melakukan pembersihan atau inspeksi singkat. Pada sistem lain, truk kembali ke tempat pengumpulan di akhir shift. Efisiensi diukur berdasarkan tonase yang dikumpulkan, kilometer yang ditempuh, bahan bakar yang digunakan, jam kerja, insiden yang dilaporkan, dan kepatuhan terhadap rute.
Sistem pengumpulan sampah tidak hanya dievaluasi berdasarkan apakah jalanan bersih, tetapi juga berdasarkan biaya untuk mencapai kebersihan tersebut dan apa yang terjadi pada sampah setelahnya. Kota melihat truk pergi dan menganggap masalahnya sudah selesai. Pada kenyataannya, sampah hampir tidak berpindah lokasi. Sampah berpindah dari trotoar ke mesin, dari mesin ke stasiun, dari stasiun ke pabrik atau tempat pembuangan akhir. Seluruh perjalanan dapat memakan waktu berjam-jam, berhari-hari, atau bertahun-tahun, tergantung pada tujuan material tersebut. Apa yang hilang dari depan pintu rumah memasuki infrastruktur senyap yang beroperasi dalam skala metropolitan. Terdapat beberapa jenis truk sampah karena tidak semua sampah atau jalanan memiliki masalah yang sama. Mengumpulkan kantong sampah rumah tangga di lingkungan yang sempit tidak memerlukan mesin yang sama dengan mengumpulkan kontainer komersial, barang daur ulang, sampah kebun, puing-puing konstruksi, atau material besar. Truk pengangkut sampah muat belakang adalah salah satu yang paling umum. Keuntungan utamanya adalah fleksibilitasnya. Truk ini dapat menangani kantong sampah, kontainer kecil, dan tempat sampah yang kompatibel dengan pengangkat belakang. Truk ini bekerja dengan baik di daerah-daerah di mana infrastruktur kontainer belum sepenuhnya terstandarisasi. Truk ini juga memungkinkan intervensi langsung oleh operator ketika sampah meluap. Kekurangannya adalah paparan manusia yang lebih besar dan, dalam beberapa kasus, kecepatan operasi yang lebih lambat. Truk pengangkut sampah muat samping otomatis merupakan langkah menuju mekanisasi. Lengannya mengambil kontainer standar dan mengosongkannya tanpa pengemudi meninggalkan kabin. Ini meningkatkan keselamatan dan memungkinkan rute yang lebih cepat ketika kondisi ideal. Tetapi sistem ini perlu diatur. Kontainer harus diorientasikan dengan benar, tidak terhalang, dan berada dalam jangkauan lengan. Kota harus beradaptasi dengan mesin sebanyak mesin beradaptasi dengan kota. Truk pengangkut kontainer tipe front loading banyak digunakan untuk kontainer komersial atau komunitas berukuran besar. Lengan depannya mengangkat kontainer dan membongkarnya dari atas. Truk ini menawarkan kapasitas dan efisiensi tinggi di lokasi dengan volume tinggi. Namun, truk ini membutuhkan ruang manuver dan ruang kepala yang cukup. Kabel yang menjuntai rendah, cabang pohon, tenda, atau atap dapat menghalangi pengoperasian. Terdapat juga truk yang lebih kecil atau truk satelit. Truk-truk ini digunakan di jalan-jalan sempit, pusat kota bersejarah, zona pejalan kaki, atau area di mana alat pemadat besar tidak dapat masuk. Kendaraan ini mengumpulkan sampah dan kemudian memindahkannya ke unit yang lebih besar. Kapasitasnya terbatas, tetapi mereka memecahkan masalah akses. Truk untuk sampah daur ulang dapat memiliki desain khusus. Beberapa memiliki kompartemen terpisah untuk fraksi yang berbeda. Lainnya memadatkan sampah dengan intensitas lebih rendah untuk menjaga kualitas material. Ada juga kendaraan yang khusus untuk kertas dan kardus, kaca, wadah, atau sampah kering campuran. Kuncinya adalah mencegah bahan daur ulang terkontaminasi. Truk untuk sampah organik biasanya memiliki wadah yang lebih kedap udara, sistem pencucian, dan kontrol cairan yang lebih baik. Bahan organik, berat, lembab, dan berbau. Bahan ini cepat terurai, menarik serangga, dan menghasilkan cairan lindi. Truk yang dirancang untuk sampah organik harus lebih baik menampung muatan ini dan sering dibersihkan. Sampah besar, seperti furnitur, kasur, atau peralatan rumah tangga, membutuhkan pendekatan yang berbeda. Alat pemadat standar dapat rusak jika menerima benda yang terlalu besar atau kaku. Untuk bahan-bahan ini, digunakan truk bak terbuka, derek, bak datar, atau sistem pemuatan khusus. Beberapa barang berukuran besar dibongkar atau dihancurkan di fasilitas terpisah. Puing-puing konstruksi juga merupakan kasus khusus. Material ini padat, abrasif, dan dapat dengan cepat melebihi batas berat. Truk pemadat kota tidak dirancang untuk mengangkut sejumlah besar batu bata, semen, atau keramik. Truk pengangkut, truk tugas berat, atau kontainer konstruksi digunakan untuk tujuan tersebut. Mencampur puing-puing konstruksi dengan sampah rumah tangga mengurangi efisiensi dan dapat merusak peralatan. Memilih truk yang tepat bergantung pada persamaan yang kompleks. Kepadatan, perkotaan, jenis sampah, lebar jalan, iklim, anggaran, peraturan ketenaga kerjaan, infrastruktur kontainer, jarak ke fasilitas bongkar muat, dan kebiasaan penduduk.
tidak ada satu truk sempurna untuk semuanya. Setiap desain memecahkan masalah dan menciptakan keterbatasan tertentu. Di kota-kota modern, trennya mengarah ke kendaraan yang lebih efisien, kurang berpolusi, dan lebih terhubung. Beberapa truk beroperasi menggunakan gas alam, listrik, atau sistem hibrida. Elektrifikasi masuk akal karena pengumpulan sampah perkotaan melibatkan pemberhentian yang sering, kecepatan rendah, dan rute yang dapat diprediksi. Truk listrik dapat memulihkan energi dengan pengereman dan mengurangi kebisingan selama shift malam. Tantangannya terletak pada berat baterai, jangkauan, biaya awal, dan infrastruktur pengisian daya. Sistem cerdas juga bermunculan. Sensor yang menunjukkan berat muatan, kamera yang merekam kontainer yang terblokir, GPS yang mengkonfirmasi rute, perangkat lunak yang menyesuaikan rute berdasarkan produksi sampah aktual, dan kontainer dengan sensor pengisian yang memberi peringatan ketika perlu dikosongkan. Pengumpulan sampah tidak lagi hanya bergantung pada jadwal tetap dan mulai bergerak menuju logistik berbasis data. Meskipun demikian, teknologi tidak menghilangkan sifat fisik dari masalah tersebut. Sampah tetap berat, basah, tidak teratur, dan secara sosial tidak dapat dihindari. Setiap kemajuan teknologi berupaya mengurangi biaya, memindahkan apa yang dihasilkan kota tanpa henti. Truk sampah beroperasi di salah satu lingkungan kota yang paling keras. Bukan hanya karena kondisi mekanisnya, tetapi juga karena paparan manusia. Pekerja pengumpul sampah menghadapi lalu lintas, cuaca, beban, bau, benda tajam, permukaan licin, hewan, kebisingan, gerakan berulang, dan sampah yang dibuang secara tidak benar. Salah satu resiko yang paling umum adalah luka, sayat, dan tusukan. Pecahan kaca, kaleng terbuka, jarum, logam tajam, dan pecahan keramik dapat menusuk kantong sampah. Bahkan dengan sarung tangan dan peralatan pelindung, kantong sampah yang buram selalu membawa ketidakpastian. Operator tidak dapat melihat apa yang mereka angkat. Ketidakmampuan untuk melihat ini membuat setiap kantong sampah menjadi pertaruhan kecil. Ada juga resiko biologis. Sisa makanan yang membusuk, popok, limbah sanitasi yang tidak dikelola dengan benar, hewan mati, atau bahan yang terkontaminasi dapat melepaskan bakteri, jamur, dan bau busuk. Kontak tidak selalu menyebabkan penyakit, tetapi meningkatkan kebutuhan akan protokol kebersihan, vaksinasi, cuci tangan, pakaian kerja, dan pemisahan limbah berbahaya yang tepat. Lalu lintas adalah bahaya utama lainnya. Truk berhenti di tempat-tempat di mana kendaraan lain tidak selalu memperkirakan adanya rintangan. Operasi ini dapat dilakukan pada malam hari, saat hujan, atau di jalanan yang kurang penerangan. Operator naik turun tangga, berjalan dekat dengan jalan raya, dan bergerak di sekitar mesin yang memiliki titik buta. Kamera dan alarm membantu, tetapi tidak dapat menggantikan kewaspadaan. Mundur sangat berbahaya. Truk berat memiliki jarak pandang terbatas dan membutuhkan ruang. Banyak peraturan operasional berupaya mengurangi manuver mundur atau mewajibkan bantuan dari luar. Sensor, jarak, dan kamera pandangan belakang telah meningkatkan keselamatan. Tetapi rute yang dirancang dengan baik tetap menjadi alat utama untuk menghindari situasi berisiko. Perawatan truk adalah perjuangan melawan keausan. Rem mengalami kerusakan akibat pengereman terus-menerus. Transmisi beroperasi dalam siklus kecepatan rendah. Ban menanggung beban berat dan terkena benturan trotoar, lubang, dan puing-puing. Suspensi mengalami benturan yang sering. Sistem hidrolik beroperasi di bawah tekanan sepanjang perjalanan. Bodi menghadapi korosi dari dalam. Kebersihan lebih dari sekadar masalah estetika. Residu lengket dapat mempercepat korosi, menghasilkan bau yang menyengat, menarik serangga, dan menghambat inspeksi. Itulah mengapa truk dicuci dengan air bertekanan dan produk yang sesuai. Area kritis meliputi bak penampung, sambungan, tangki lindi, pelat pemadatan, dan pintu gerbang. Penumpukan kecil dapat menjadi masalah mekanis atau sanitasi. Kebocoran hidrolik adalah kegagalan serius. Oli hidrolik memungkinkan alat pemadat bergerak, tetapi jika selang putus, sistem akan kehilangan daya dan dapat mencemari tanah. Selain itu, oli bertekanan tinggi dapat berbahaya bagi siapapun yang berada di dekatnya. Itulah mengapa selang, sambungan, segel, dan silinder diperiksa. Korosi adalah musuh yang diam-diam. Limbah organik menghasilkan asam. Cairan yang tertahan menyerang logam.
Di iklim dingin, garam yang digunakan di jalanan dapat mempercepat kerusakan. Bodi yang berkorosi kehilangan kekuatan dan dapat bocor cairan. Itulah mengapa desain interior, drainase, dan lapisan pelindung sangat penting. Misteri sehari-hari truk sampah terletak pada ketahanannya. Hanya sedikit mesin perkotaan yang diperlakukan sekeras ini, namun mereka harus beroperasi dengan keteraturan yang hampir sempurna. Jika ekskavator berhenti, proyek konstruksi tertunda. Jika truk pengiriman rusak, pengiriman ditunda. Jika armada sampah berhenti, kota akan merasakannya dalam hitungan jam. Sampah tidak menunggu. Manajemen armada berusaha mencegah skenario tersebut. Operator menjadwalkan perawatan pencegahan, merotasi unit, melakukan inspeksi harian, dan melakukan perbaikan cepat. Sebuah truk dapat memiliki masa pakai bertahun-tahun, tetapi masa pakai tersebut bergantung pada intensitas penggunaan, kualitas perawatan, dan jenis sampah yang dikumpulkan. Dua kendaraan identik dapat menua dengan sangat berbeda jika mereka bekerja di rute yang berbeda. Pekerjaan pengumpulan sampah menggabungkan rutinitas dan kewaspadaan. Setiap hari gerakan serupa terulang, tetapi selalu ada kemungkinan muncul benda berbahaya. Kontainer yang rusak, jalan yang terblokir, hewan dalam tas, baterai yang berasap, atau muatan yang tersangkut. Rutinitas pelayanan ini menyamarkan kewaspadaan yang konstan. Truk sampah juga mengungkapkan bagaimana sebuah kota hidup. Komposisi sampah berubah tergantung pada lingkungan, musim, tingkat ekonomi, kebiasaan konsumsi, hari libur, cuaca, dan krisis. Setiap muatan mengandung jejak material dari aktivitas manusia. Setelah perayaan, kemasan, sisa makanan, dan botol meningkat. Selama pindahan, furnitur, kardus, dan barang rusak muncul. Selama musim pemangkasan, sampah hijau bertambah. Di area komersial, kemasan mendominasi. Di kawasan restoran, sampah organik berlimpah. Di lingkungan perumahan, campurannya bisa lebih beragam. Sampah adalah catatan tanpa kata. Kota-kota menggunakan data ini untuk perencanaan. Jika suatu area menghasilkan terlalu banyak sampah, mungkin diperlukan lebih banyak kontainer atau pengumpulan yang lebih sering. Jika suatu rute selalu kembali dengan muatan rendah, rute tersebut dapat diatur ulang. Jika pabrik daur ulang menerima terlalu banyak kontaminasi, pendidikan, penegakan hukum, atau perubahan sistem mungkin diperlukan. Truk menjadi sumber informasi bergerak. Berat sampah harian juga mencerminkan perubahan ekonomi. Ketika konsumsi meningkat, sampah biasanya meningkat. Ketika terjadi resesi, produksi material tertentu mungkin menurun. Selama lockdown atau perubahan lapangan kerja, pola produksi sampah bergeser. Sampah di kantor berkurang, sementara sampah di rumah bertambah. Kemasan untuk pengiriman ke rumah juga meningkat. Kardus dari pembelian online juga bertambah. Sampah mencerminkan transformasi sosial, bahkan sebelum banyak statistik dapat mulai mengkategorikannya. Ada juga dimensi lingkungan yang mendalam. Setiap kantong yang masuk ke truk mewakili sumber daya yang diekstraksi, energi yang digunakan, transportasi sebelumnya, dan keputusan desain industri. Sebuah wadah yang dibuang tidak memulai kisahnya di tempat sampah. Sebelumnya, wadah itu berisi minyak, mineral, pohon, air, listrik, pabrik, truk, toko, dan konsumsi. Truk sampah mengumpulkan bab terakhir yang terlihat dari rantai produksi yang jauh lebih panjang. Itulah mengapa pengelolaan sampah modern mencoba untuk bergerak naik dalam hierarki pengelolaan sampah. Pertama, kurangi, kemudian gunakan kembali, lalu daur ulang, kompos, atau pulihkan energi, dan akhirnya buang ke tempat pembuangan akhir hanya apa yang tidak dapat dihindari. Truk tersebut berpartisipasi dalam hierarki itu, tetapi tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Jika kota menghasilkan terlalu banyak sampah campuran, mesin hanya memindahkan masalah ke tempat lain. Jika pemisahannya baik dan pabrik berfungsi, truk menjadi bagian dari ekonomi sirkular. Ada ketegangan konstan antara kenyamanan dan tanggung jawab. Meletakkan kantong di jalan itu mudah. Merancang sistem yang mengubah jutaan kantong menjadi bahan yang dapat didaur ulang itu sulit. Hal itu membutuhkan infrastruktur, peraturan, pendidikan, teknologi, dan pasar untuk bahan daur ulang. Truk sampah adalah wajah yang terlihat dari sistem tersebut, tetapi bukan satu-satunya komponennya. Pengelolaan sampah yang buruk mengungkap kegagalan perkotaan. Kontainer yang meluap, kantong sampah yang robek oleh hewan, cairan di jalan,
pengumpulan yang tidak teratur, atau tempat pembuangan sampah ilegal menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak berfungsi dengan baik. Masalahnya bisa berupa frekuensi pengumpulan, pengawasan, anggaran, tanggung jawab warga, atau kapasitas pengolahan. Sampah selalu memperlihatkan apa yang coba disembunyikan oleh pemerintah. Sebaliknya, pengumpulan sampah yang efisien menciptakan ilusi menghilang, jalanan bersih, dan masalah tampaknya terpecahkan. Ilusi ini diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga berbahaya. Jika sesuatu menghilang dari pandangan terlalu cepat, hal itu bisa berhenti dipikirkan. Truk sampah beroperasi tepat di perbatasan antara yang terlihat dan yang disangkal. Rekayasa kendaraan tersebut menjawab kebutuhan praktis. Kota modern menghasilkan lebih banyak sampah daripada yang dapat ditanganinya. Kota membutuhkan mesin untuk membuangnya sebelum menumpuk. Tetapi setiap kali mesin pemadat sampah ditutup, pertanyaan yang lebih besar juga terjawab. Bahan apa yang benar-benar diperlukan, mana yang bisa dihindari, mana yang bisa dikembalikan ke siklus produksi, dan mana yang akan tetap terkubur selama beberapa generasi.